Shalom, untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Jumat 16 Mei 2025 tertulis di dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 2. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup memberi topangan, memberi dukungan doa adalah satu hal yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang percaya. Kita perlu saling mendoakan satu dengan yang lain, terutama menghadapi ancaman-ancaman terhadap iman kita. Ketika kita menghadapi godaan-godaan untuk meninggalkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang ditunjukkan oleh Yudas di sini. Dia mendoakan orang-orang percaya, orang-orang yang telah dipanggil ke dalam Kristus. Kita tahu Yudas adalah saudara Yakobus, demikian dia disebut. Yakobus saudara Yesus. Dengan kata lain, Yudas adalah saudara Yesus. Awalnya Yudas juga sama dengan orang lain, kebanyakan tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, walau dia satu darah atau saudara. Namun kemudian Yudas nanti setelah melihat darah Yesus yang tercurah di bukit Golgota, disalib itu menjadi suatu hubungan yang lebih dekat dibandingkan saudara sedarah itu. Yudas tampil menjadi seorang yang memposisikan dirinya sebagai hamba Kristus. Dia memposisikan dirinya sebagai orang yang dipanggil kepada Kristus. Dan seiring dengan itu, dia mendoakan orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus supaya rahmat, damai sejahtera dan kasih yang daripada Tuhan itu yang melimpahi setiap umat percaya. Terlebih ketika mereka pada saat itu harus menghadapi guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan mereka, yang berusaha mengganggu iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Kristus, sampai pada zaman ini, hidup saling mendoakan itu memang sangat perlu supaya setiap kita bisa memperoleh rahmat dari Tuhan, damai sejahtera dan kasih dari Tuhan yang melimpahi hidup kita untuk menghadapi tantangan, ancaman, godaan-godaan iman kita. Kita percaya oleh kekuatan kita sendiri kita tidak sanggup untuk menghadapi semuanya itu. Hal-hal yang menyesatkan itu. Kita semua dapat menghadapi itu hanya oleh rahmat Tuhan. Hanya oleh damai sejahtera dan kasih yang kita peroleh daripadanya. Maka biarlah hidup kita dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Dan demikian pula kita memohon supaya Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi setiap umat percaya di dunia ini, supaya mereka dapat dengan kuat, dengan teguh memegang iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah dari Tuhan itu yang melimpahi kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, penuhilah kami, limpahilah kami oleh rahmat, damai sejahtera dan kasih-Mu, sehingga kami kuat, tidak diombang-ambingkan oleh guru-guru palsu yang menyesatkan hidup kami, dan kemajuan zaman yang juga membuat kami goyah dalam mengimani Engkau. Kami percaya hanya oleh rahmat-Mu saja kami dapat menghadapi semuanya itu dengan tetap teguh beriman hanya kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.